Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahul ladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada. Segala pujian yang milik dan bagi Allah. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dia tidak menjadikan sekutu, dan kepadanya lah kita alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihil masir. Kepadanya kita bertawakal dan kepadanya kita akan semuanya kembali dan dimintai bertanggungjawaban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahmati Allah, waktu 10 menit. Jadi sebentar. Saya soalnya kadang kalau ngomong suka bablas. Jadi saya batasin satu masalah aja. Ada satu yang menarik. Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini: Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat, kata Rasulullah, diuji fitnah. Fitnah itu apa? Al-bala wal musibah. Jadi fitnah itu bahasa Arab, artinya bukan menuduh. Ini fitnah kok di bahasa Indonesia jadi menuduh, ini mengalami penyempitan makna. Fitnah itu artinya al-bala wal musibah, ujian dan musibah, itu fitnah. Jadi setiap umat ada ujiannya, ada musibahnya. Tetapi wa fitnatu ummati al-mal. Tapi fitnah bagi umatku, yaitu umat Islam, adalah ternyata bukan syirik, bukan tauhid, tapi apa? Al-mal, harta. Ya, selama ini kan kita getol memerangi kesyirikan, kebid'ahan itu. Ternyata dalam sabda ini fitnah terbesar umat Islam bukan itu, tapi apa? Al-mal. Harta itu apa? Dalam bahasa Arab disebut mal. Ini al-mal ini secara bahasa menarik ya. Kenapa? Mal ini dari kata mala yamilu mailan, itu artinya condong, cenderung. Abu Hanifah kalau tidak salah mengatakan ini disebut mal karena semua orang pasti cenderung condong untuk memilikinya. Itu. Jadi kabeh wong masalah harta pasti cenderung. Tapi kalau saya ngotak-atik sendiri nih, mal ini kan condong cenderung. Memang menungsa nggak wis urusan banda, wis ora sing lurus, tereng kabeh, mereng kabeh, ya uteke ya atine gitu. Tapi itu benar juga. Ya, karena orang itu kalau udah bicara harta, nggak usah kelas belaketiran lah. Bok ustadz kiai bisa ngeleleng pak, bisa ngeleleng itu, dan itu udah terbukti. Makanya kenapa ada disebut ulama asuk. Ulama asuk itu ulama yang buruk, yang yashtaru nabi ayatillah thamanan qalila. Ya, dengan harta itu kebenaran bisa dibolak-balik. Naudzubillah gitu. Nah, makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, marilah kita berhati-hati dalam masalah harta. Kenapa? Harta punya 4 kedudukan. Kebis patang menit ya. Kan? Ya. Pokoknya ngertek dalam sepadan dan klub berarti ilmunya bisa mlebu. Ternyata dalam Islam harta ada 4. Saya pakai teori yang mudah saja. Kalau teori yang berat itu teori istikhlaf, teori gharizah, teori al-wasilah. Kabutan ke orangnya ndak ora kayaknya lah ya. Sing enak baik ya. 4 teori. 1, harta itu adalah kepemilikan mutlak Allah. Kita hanya punya hak pakai. Dah, 1. Manusia nggak punya hak milik terhadap harta. Manusia hanya punya hak pakai. Ya, dalilnya Al-Imran 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jelas di sini. Wa ilallahi turja'ul umur. Nanti semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Jadi dari konsep ini lahirlah teori purpose right, not property right. Manusia itu hanya punya hak pakai, tidak punya hak milik. Maka kalau kita merasa memiliki harta, pasti akan susah hidupnya. Itu ya. Merasa memiliki, merasa ini kan dueku, ini kan ini. Jadi hanya muncul rasa kikir, bakhil gitu. Makanya salah satu hikmah Allah mewajibkan zakat. Apa sih zakat? Zakat itu kan dipaksa wajib. Coba dibuka At-Taubah 103. Allah Ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Al-ayah. Ambil dari harta mereka sedekah atau zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha,
supaya hati mereka suci, ya, dan untuk membersihkan sifat-sifat kekikiran, merasa memilikinya, ya, dan juga untuk mengembangkan harta itu. Jadi zakat itu dipaksa supaya kita sadar, jangan merasa memiliki harta, mensucikan. Karena kalau kita udah merasa memiliki, tadi saya sampaikan, kalau kehilangan itu pasti sedih banget, ya. Padahal Allah sudah mengingatkan, kalau kita kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya milik Allah, kembali kepada Allah. Tuh. Dan kalau kita punya banyak, tidak akan sombong, karena sadar ini adalah amanah, ini bukan milikku. Sebagaimana Nabi Sulaiman diberi kekayaan yang banyak, kekuasaan, tidak sombong seperti Qarun. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini keutamaan dari Allah, tetapi liyabluwani, untuk mengujiku, apakah dengan harta ini aku akan tambah beriman atau justru kufur. Dan sejujurnya kalau kita mau telaah diri kita sendiri, kita ini kalau lagi banyak harta sama nggak punya harta, lebih dekat mana dengan Allah? Ayo, kalau lagi duit, kalau lagi ora, mana yang lebih dekat dengan Allah? Lagi ora. Mulanya lagi ora duit, harus bersyukur, lebih dekat kepada Allah. Nah, yang punya duit itu dekat kemaksiatannya luar biasa, mudah sombong, mudah maksiat karena duwe modal. Nah, nek ora duwe kok maksiate sithik aja bangga, memang ora ana modale. Halo, tidak ada jalan lain kecuali sabar. Wis 7 menit siji bae, sing telu ge sing siji tahun ngarep maning, sing siji tahun ngarep maning 4 tahun berarti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hati-hati dengan harta, ya, jangan sampai harta membuat kita miring dan ngelik, apa mending ngeliuk, ya. Tapi sadarlah kita hanya punya hak pakai, dan nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap sen yang kita peroleh. Sebagai penutup, hadis dari Abu Bakar As-Salami, riwayat Imam Tirmidzi, kitab Sifah Yaumil Qiyamah Waraqi wal Wara, nomornya 2341, versi Maktabah Samilah kalau tidak salah, ya. Kalau salah nanti boleh dicek. La tazulu qadama 'abdi, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah qabla ayyus'al. Dua telapak kaki kita di padang mahsyar belum akan bergerak sebelum diaudit 4 perkara. Yang 3 saya abaikan, bukan saya abaikan, tidak kita bahas. Yang nomor 3 aja langsung, kan ada 4. Ya, yang 3 aja nih. An malihi fima min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya, dari mana sumbernya dan untuk apa digunakan. 2. Jadi hati-hati, cara mencarinya juga hati-hati, sudah dapat menggunakannya juga hati-hati, karena semuanya akan diaudit oleh Allah Ta'ala. Semoga kita selamat dari audit itu. Maka mari kita gunakan harta kita sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.